Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum atiillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri barakallahu fikum. Alhamdulillah, di sore hari ini, di hari Sabtu ya, pekan ke-3 atau ke-4 dari bulan September tahun 2020, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita sekalian untuk bersama-sama mempelajari dan mengkaji Islam, agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Agama yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Agama yang menjadi pembeda dari agama-agama sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Taib, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk supaya Islam itu berbeda dengan yang lainnya. Ya, oleh karena itu maka Islam memiliki karakteristik, ada ciri khas yang dimiliki. Nah, ini adalah apa yang didakwahkan atau diajarkan oleh para pendahulu kita salafus saleh. Taib. Di pembahasan kali ini dari pembahasan akidah, pengantar belajar akidah, di pembahasan terakhir kita membahas poin yang ke-5. Poin yang ke-5 dari pengantar akidah, yaitu dasar-dasar penting dalam mempelajari akidah Islam yang dilakukan oleh salafus saleh. Ya, artinya manhaj salafus saleh. Bagaimana manhaj salafus saleh? Taib. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas kalimat manhaj. Kita telah membahas kalimat manhaj. Bahwa manhaj itu adalah apa? Apa manhaj? Ya, dia adalah jalan yang lurus, yang jelas. Ya, jalan yang lurus dan jelas. Taib. Nah, sekarang kita akan jelaskan kalimat salaf. Kita sering mengatakan saya seorang salafi, pengikut salaf. Lalu apa yang dimaksud dengan salaf? Disebutkan dalam kitab ini, wal muradu bis salafi al-a'immatul muqtadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah imam-imam yang menjadi panutan, ya, atau al-imamul mutaqaddimun, imam-imam yang mendahului kita dari kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam ini dibawa oleh Rasulullah, diajarkan kepada para sahabat. Para sahabat adalah orang pertama yang mendapat pengajaran tentang Islam. Para sahabat, belum ada yang lain selain Rasulullah alaihissalam. Nabi ajarkan Islam kepada para sahabat. Maka para sahabat orang pertama yang mendapat bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Islam.
Sehingga kita katakan mereka adalah salaf kita. Mereka adalah pendahulu kita. Ya, demikian pula at-tabi'in, para tabi'in. Siapa mereka? Merekalah yang mengikuti para sahabat. Merekalah murid-murid para sahabat, para tabi'in. Wa tabi'ihim bi ihsan, dan para pengikut para tabi'in dan para pengikut para tabi'in dengan ikutan yang baik. Nah, merekalah salaf. Merekalah salaf. Alladzi akhadud dina wa alimuhu. Merekalah yang mengambil agama, kemudian mempelajarinya, ya, atau wa allamuhu, kemudian mengajarkannya, wa amilu bihi, lalu mereka mengamalkannya. Mereka mengamalkannya. Sahabat dapat pembahasan atau dapat ajaran Islam dari Rasulullah. Meninggal Rasulullah, muncullah para tabi'in. Para tabi'in belajar Islam kepada siapa? Kepada para sahabat. Ya, jadi tabi'in Islam kepada para sahabat. Meninggal para sahabat, muncullah atba'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in. Mereka belajar Islam kepada para tabi'in yang sebelumnya menjadi murid dari para sahabat. Nah, Islam kemudian disebarkan. Mereka ambil agama dari Rasulullah, ya kan? Diambil oleh para sahabat. Sahabat diambil ilmunya oleh para tabi'in. Atba'ut tabi'in mengambil ilmu dari para tabi'in. Lalu kemudian mereka ajarkan. Setelah itu mereka amalkan. Itulah yang kita ikuti. Merekalah yang sedang kita ikuti. Dan mereka adalah salafus soleh. Mereka adalah soleh. Taib. Jadi pokok atau rujukan tempat kembali, ya, agama kita adalah kepada para salaf, para pendahulu kita. Para pendahulu kita. Taib. Wa naqaluhu ilaina. Kemudian ilmu tadi yang sudah diambil tadi dinukil. Tahu dinukil ya? Dinukil itu artinya dipindahkan, diambil kepada kita. Fahum ashabul quruni thalathatil mufaddalatil ladzi athna alaihimullahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tiga generasi inilah yang disebut dengan ashabul quruni thalatha. Orang-orang yang berada dalam masa atau dalam tiga masa al-mufaddalah yang diutamakan. Tiga masa yang utama. Para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Inilah masa-masa utama di mana ilmu itu mudah mereka dapatkan karena tidak jauh dari sumber ilmu. Tidak jauh dari sumber ilmu, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, merekalah yang kita kenal dengan orang-orang yang hidup pada zaman apa tadi? Zaman yang diutamakan. Tiga zaman yang diutamakan. Zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman atba'ut tabi'in. Ya. Dan merekalah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Merekalah yang dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam surah At-Taubah ayat 100. Dan ini harusnya hafal semua ini, ya. Nanti usahakan hafal semua ini ayat. Surah At-Taubah ayat 100. Jadi kalau kita ditanya, "Kenapa kamu ikut salaf?" Gitu kan? Jangan bilang ngaji di mana? Ngaji di salaf. Enggak, kita enggak ngaji di salaf. Kita ngaji, ya kan? Kita belajar ya dengan manhaj salafi. Bukan belajar di salaf. Kita ini bukan salaf, kita ini pengikut salaf. Yang mana salaf kita? Pendahulu kita siapa? Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Yang tiga generasi ini diikuti oleh orang-orang yang ada di belakangnya. Seperti imam yang empat, imam madhab. Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik,
Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka semua empat-empatnya ini mengikuti generasi terdahulu mereka dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, para pengikut para tabi'in. Nah, di dalam surah At-Taubah ayat 100, dan sekali lagi harusnya ini dihafal oleh setiap orang yang ingin menapaki jalan salaf, supaya dia tahu bahwa yang dia ikuti dari jalan salaf ini adalah jalan yang lurus, adalah manhaj, adalah Islam yang sebenarnya. Sehingga ketika ada syubhat yang menerpa, dia tidak bingung lagi. Ya, karena hati itu lemah. Al-qulubu dhaifun wasyubahu qattafun. Hati itu lemah dan syubhat itu senantiasa menyambar-nyambar. Sehingga orang yang ingin kuat di atas manhaj salafus saleh harus punya pegangan. Makanya apa pegangannya? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dia harus menghafal dalil itu. Dia harus hafal dalil itu supaya dia tambah kuat, tambah kokoh. Nah, di antara dalil yang antum harusnya hafal surah At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, ada yang hafal? Hafal semua ya, insyaallah. Ya, cuma lupa. Hafal semua cuma lupa ya. Jadi disebutkan oleh Allah, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang terdahulu. Jadi kan depan saya panggil, saya tunjuk, berdiri sini, hafal ya, insyaallah. Jadi orang-orang terdahulu, orang terdahulu, sudah awal ayat langsung orang-orang terdahulu. As-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu yang mendahului. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar. Gelar muhajirin dan ansar itu gelar untuk siapa? Para sahabat. Mayoritas para sahabat adalah muhajirin dan ansar. Bukan berarti tidak ada sahabat, sahabat yang bukan muhajirin dan ansar, ada juga. Tapi mayoritas mereka adalah siapa? Muhajirin dan ansar. Siapa para sahabat yang dijuluki muhajirin? Muhajirin dari kata hijrah. Mereka adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah, berarti orang Mekah dia, karena dari Mekah, berarti orang Mekah. Kemana? Ke Madinah. Yang berhijrah dari Mekah dan ke Madinah disebut muhajirin atau muhajirun ya. Kalau kita marfu berarti muhajirun. Karena di sini ada min, menjadi muhajirin karena jer dimasuki huruf apa? Huruf jer, min. Muhajirin. Yang kedua siapa? Ansor. Siapa Ansor? Mereka orang Madinah yang menyambut orang-orang muhajirin, disebut orang Ansor. Dari kata an-nasru, pertolongan, menolong. Ya, berarti Ansor ini memang para penolong, pendukung, pensupport siapa? Orang-orang muhajirin. Nah, coba perhatikan. Orang-orang terdahulu, siapa mereka? Muhajirin dan Ansor. Berarti star kita, star salaf itu adalah para sahabat. Yang waktu itu di situ ada siapa? Rasulullah SAW. Itulah generasi yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, startnya dari situ para pendahulu kita. Siapa yang mendahului kita dalam agama ini? Para sahabat, muhajirin dan ansar. Kemudian dilanjutkan, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ittiba kepada mereka. Mengikuti mereka, at-tabi'in, pengikut bi ihsan dengan cara yang baik. Orang yang ikut dengan cara baik adalah orang yang benar-benar mengikuti lahir dan batin. Dia mengikuti para sahabat, dia mengikuti muhajirin dan ansar lahir dan batin. Bukan sekedar pengakuan, tapi praktek dalam kehidupannya dia benar-benar mengikuti muhajirin dan ansar. Bukan sekedar mengikuti dalilnya, tapi mengikuti bagaimana cara beragamanya. Bagaimana menyikapi Al-Quran, bagaimana menyikapi hadis, bagaimana seharusnya mereka berinteraksi dengan keduanya. Itu mereka ikuti. Ya, nah, apa yang Allah akan berikan kepada orang-orang ini, para sahabat ini, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, siapapun dia, sampai zaman kita sekarang ini, radhiyallahu anhum. Allah akan ridho kepada mereka. Waradu'an, dan mereka juga ridho kepada Allah. Sama-sama ridho. Kita ridho dengan ketentuan Allah, apa yang Allah buat dalam syariat,
Ya kan? Nah, dan kita juga berharap bahwa Allah meridhai kita. Tapi syaratnya apa tadi? Apa syaratnya? Mengikuti para sahabat. Isyarat. Para sahabat jelas diridhai oleh Allah. Ya, jelas ya? Nah, maka ketika kita ingin diridhai oleh Allah, ikuti walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi para sahabat diridhai oleh Allah, maka orang yang ikut juga insya Allah kan diridhai oleh Allah. Jelas ini? Nah, kalau para tabi'in jelas mengikuti para sahabat, atba'ut tabi'in jelas mengikuti tabi'in, mengikuti para sahabat. Kita ini belum jelas. Maksudnya, bisa saja kita mengaku kita mengikuti salaf, hakikatnya tidak. Hakikatnya tidak. Karena sekali lagi mengikuti salafus soleh bukan sekedar pengakuan. Bukan sekedar pengakuan, tapi pembuktian. Ketika ada hadis dan pendapat orang bertentangan, mana yang kita pilih, disitulah kita diuji. Ketika ada pendapat para sahabat bertentangan dengan pendapat seorang profesor misalnya, disitulah kita diuji. Ketika ada pendapat-pendapat baru muncul yang seakan-akan cocok dengan logika, bertentangan dengan sikap salafus saleh terdahulu, disitulah kita diuji. Bagaimana para salafus saleh? Kita sekarang kasih contoh praktis saja. Bagaimana salafus saleh di dalam mentaati pemerintah. Di dalam mentaati pemerintah. Ada orang mengaku salaf atau pengikut salafi, tapi dia tidak 100%, tidak maksimal di dalam mentaati pemerintah. Bahkan terkadang muncul dari lisannya sindiran-sindiran, tidak secara jantan, tapi sindiran-sindiran yang seakan-akan menyudutkan pemerintah. Padahal dia mengaku saya mengikuti manhaj salaf. Ini berarti dia tidak buktikan secara apa? Secara amalan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan itu yang kita inginkan. Tapi yang diinginkan di sini apa disebutkan? Walladzina tabauhum bi ihsan. Itu intinya. Garis atasi. Bi ihsan. Dia benar-benar mengikuti para sahabat terdahulu bi ihsan. Dengan baik. Mengikuti secara maksimal. Mengikuti dengan full power, nah gitu ya, dengan kekuatan penuh. Bukan cuma dalam ibadah dia ikut, dalam muamalah tidak. Dalam masalah muamalah dengan pemerintah tidak. Bukan berarti kita nggak boleh memperbaiki pemerintah, boleh, tidak ada salahnya. Yang tidak boleh adalah membuka aib pemerintah di depan umum. Karena ini bisa menimbulkan apa? Kekacauan. Terjadi ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan itu bisa kacau. Kalau orang yang dipimpin sudah tidak percaya lagi kepada pemimpinnya, kekacauan terjadi. Ya, kekacauan terjadi. Jelas insyaallah? Baik. Oleh karena itu, barakallahu fikum, hendaklah orang-orang yang benar-benar ingin mengikuti Ahlus Sunnah, mengikuti salafus soleh, maka yang pertama harus dia perhatikan dalam kehidupan kita bermasyarakat adalah ketaatan kepada pemerintah. Ketaatan kepada pemerintah dalam kebaikan. Nah, kemudian disebutkan Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Terus apa lagi yang mereka dapat selain keridhaan Allah? Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah akan sediakan untuk mereka surga, taman-taman. Ya, yang mengalir di bawah taman-taman itu, surga itu mengalir apa? Al-anhar, sungai-sungai. Minimal 3 karena dia jama ya, sungai-sungai. Ini jama taksir ya. Sungai-sungai mengalir di bawah surga itu. Masya Allah, ini sudah 2 nikmat, sudah luar biasa. Dapat surga, dapat apa tadi? Ridho dari Allah. Dapat ridho Allah, dapat surga. Apalagi yang lebih besar dari itu, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam kenikmatan surga tadi itu. Kekal. Kalau sekedar merasakan surga beberapa tahun itu sudah nikmat besar itu. Baru 1 kali langkah kaki masuk ke dalam itu nikmat yang luar biasa. Ini tidak, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Maka karena ini sebuah nikmat yang sangat besar disebutkan di akhir ayat, dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Kita semua kalau ditanya mau menang atau mau kalah,
Semua menjawab mau menang. Kalau mau menang, ikuti jalan para sahabat. Itu caranya. Kalau mau kuat, ikuti jalan para sahabat. Kalau mau jadi pemenang dan tidak jadi pecundang, ikuti jalan para sahabat. Siapa yang meninggalkan jalan para sahabat pasti jadi pecundang. Pasti akan terkalahkan. Oleh karena itu, konsisten Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa menapaki jalan salafus saleh, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka melihat bagaimana para sahabat ketika ada polemik terjadi. Mereka melihat bagaimana para sahabat dalam satu permasalahan. Mereka pelajari, mereka lihat. Paham ya? Kalau misalnya para sahabat tidak melakukannya, mereka pun berusaha untuk meninggalkannya dan tidak memberatkan diri. Kalau sahabat tidak menanyakannya, mereka pun tidak menanyakan itu. Seperti kejadian di masa Imam Ahmad rahimahullah. Ketika orang-orang Mu'tazilah yang menguasai pemerintahan saat itu, dan madhab pemerintahan saat itu adalah Mu'tazilah, yang salah satu keyakinannya Al-Quran adalah makhluk. Ya, ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad, maka beliau mengatakan, apakah ini pernah ditanyakan oleh para sahabat? Kalau sahabat tidak tanya, nggak usah ditanya. Apakah ini pernah didakwahkan oleh para sahabat? Gitu. Apakah ini diketahui oleh mereka? Kalau didakwahkan, apakah ini diketahui oleh mereka? Atau mereka tidak tahu? Intinya, kalau sahabat nggak tanya, nggak usah ditanyakan. Seperti dalam masalah arsy misalnya. Dalam masalah Allah beristiwa di atas arsy. Ketika itu ada seseorang datang kepada Imam Malik rahimahullah. Orang itu kemudian bertanya kepada Imam Malik, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Wa kaifa istawa? Katanya, Allah bersemayam di atas arsy. Atau Allah beristiwa di atas arsy. Ya kan? Kemudian ditanyakan, bagaimana istiwanya Allah? Maka Imam Malik menjawab, dan jawaban beliau jadi sebuah kaidah. Kata beliau, al-istiwa'u ma'lum. Ya, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu jelas. Wal kaifu majhul. Dan bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani bahwa Allah beristiwa itu wajib. Was-su'alu bihi bid'atun. Dan bertanya tentang itu bid'ah. Artinya, kalau sahabat nggak tanya, nggak usah ditanyakan. Jangan dilihat para sahabat itu pintar semua. Ada sebagian sahabat orang-orang badui. Orang-orang yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Jangan dianggap mereka orang-orang cendekiawan semua. Mereka juga bertingkat-tingkat. Tapi Nabi SAW menjelaskan tentang istiwa Ar-Rahman bersemayam di atas arsy, sudah selesai. Tanpa apa? Tanpa Nabi merinci lagi, dan para sahabat tidak ada yang bertanya. Seandainya itu membingungkan, maka mereka akan bertanya. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ya kan? Jadi ketika ayat ini dibacakan kepada para sahabat, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, lalu dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, maka mereka akan dapat keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka akan dapat petunjuk. Kezaliman dipahami oleh para sahabat apa? Kezaliman secara umum. Ya kan? Kemudian sahabat bertanya, ya kan? Apa ditanya sahabat? Siapa di antara kita ini yang tidak mendolimi dirinya sendiri? Maka Rasulullah menjelaskan, bukan begitu maksud ayat ini. Perhatikan, ketika tidak jelas, sahabat bertanya. Ketika ada sesuatu muskil, ada sesuatu masalah, ada sesuatu yang bisa menimbulkan pemahaman yang lain, sahabat bertanya kepada Nabi. Ketika para sahabat nggak bertanya, berarti masalahnya apa? Masalahnya apa? Jelas. Jadi itu jangan dipermasalahkan lagi. Hal-hal yang para sahabat tidak apa? Tanya. Nah, itu kita maksud mengikuti jalan salafus soleh. Bagaimana mereka menyikapi dalil, menyikapi Al-Quran, menyikapi hadis, gitu. Jelas insya Allah ya? Demikian. Itulah yang kita maksudkan juga dengan apa? Mengikuti salafus soleh dengan baik. Mengikuti sahabat dengan baik. Maksudnya mengikuti maksimal 100% mengikuti mereka.
Nah, apanya mereka diikuti? Sedangkan di antara para sahabat ada yang berselisih pendapat. Pertama, kesepakatan para sahabat yang diikuti. Ya, jadi jangan sampai. Tapi di kalangan sahabat ada perbedaan pendapat. Kalau kita ikut sahabat ini berarti kita nggak ikut sahabat ini kan gitu. Apanya yang diikuti? Kesepakatan sahabat. Karena Nabi bersabda, la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berselisih dalam kesesatan. Dan Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Dan Nabi bersabda, kullu man kana ala mithli ana al-umma wa ashabi. Orang-orang yang selamat dari api neraka adalah orang-orang yang mengikuti atau orang-orang yang keluar dari perselisihan, perpecahan adalah orang-orang yang mengikuti jalanku pada hari ini dan jalan para sahabat. Menunjukkan bahwa kita wajib untuk mengikuti sahabat dari sisi kesepakatan mereka. Satu ya. Yang kedua apanya? Mengikuti sahabat dari pendapat mereka yang paling dekat dengan sunnah. Kalau misalnya ada beda pendapat para sahabat, dilihat mana di antara mereka pendapatnya lebih dekat kepada sunnah, kepada dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Ayat 18. Baik, Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah ridha kepada orang beriman. Kita ulang ya. Sungguh Allah ridha kepada orang beriman. Di sini ada dua penguat. Pertama lamu taukid, di situ lam untuk menguatkan. Yang kedua qad yang masuk ke fi'il madhi. Fungsinya untuk menguatkan juga taukid. Jadi ada dua taukid di situ. Ada dua apa? Taukid, taukidan. Ada dua taukid. La sama qad. Berarti benar-benar sungguh-sungguh Allah itu ridha kepada siapa? Orang beriman. Orang beriman. Sekarang pertanyaannya, siapa orang beriman yang dimaksud ayat ini ketika dia turun? Ketika ayat ini turun, siapa orang beriman yang dimaksud? Para sahabat, karena tidak ada yang lain. Ketika ayat ini turun, Allah ridha kepada orang-orang beriman. Ketika ayat ini turun, orang beriman siapa yang dimaksud? Para sahabat. Nah, masuk di dalam orang beriman ini yang Allah ridhoi adalah orang yang mengikuti para sahabat. Kalau Allah ridha kepada orang beriman, yang dimaksud adalah para sahabat ketika turun ayat ini, Allah ridha kepada mereka, maka kalau kita mengikuti mereka, maka Allah juga akan ridha kepada kita. Paham maksudnya? Karena mereka melakukan sesuatu, yang sesuatu itu Allah ridha. Maka kalau kita mengikuti mereka melakukan sesuatu sama dengan yang dilakukan sahabat, maka Allah juga akan ridha gitu. Allah ridha, meridhoi orang-orang beriman. Id yubayyi'unaka tahta syajarah. Nah, ketika orang-orang beriman itu membaiat engkau wahai Rasulullah di bawah pohon. Berarti para sahabat memang dimaksud. Ketika mereka membaiat engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad di bawah pohon. Di bawah pohon. Disebut dengan baiatul aqabah. Atau disebut dengan baiatul ridwan. Disebut dengan baiatul ridwan. Bai'ah ar-ridwan. Ridwan artinya apa? Ridwan artinya apa? Dari kata apa ridwan? Dari kata apa? Ada namanya Ridwan. Ridwan dari kata apa? Lihat saja. Ridwan. Ra, dhad sama wawu. Wawu itu dirubah jadi alif ya ketika dia bentuknya fi'il apa ya? Dirubah jadi ya ketika dia bentuknya fi'il madhi, radhiya, dari kata ridha juga. Jadi Ridwan artinya ridha. Bai'atul ridwan artinya bai'at yang diridhoi. Bai'atul ridwan. Nah, kenapa disebut dengan bai'atul ridwan? Karena Allah ridha kepada orang-orang yang beriman ya dalam bai'at tersebut. Dalam bai'at tersebut.
Disebut juga dengan bai'atu ahli syajarah. Bai'at orang-orang pemilik pohon gitu. Maksudnya karena mereka bai'atnya di mana? Di bawah pohon. Baca sejarah ya tentang bagaimana bai'at itu sebelum Nabi ke Madinah. Kan ada bai'at dulu sebelum Nabi ke Madinah. Orang-orang dari Madinah itu berbai'at kepada Rasulullah untuk membela Rasulullah, menjaga beliau dan berkorban untuk Rasulullah. Setelah itu baru Nabi ke Madinah. Ya, ini usaha namanya, usaha. Ada usaha, jangan nekat. Yang penting tawakal, kan? Salah. Yang penting tawakal, nggak ada usaha, salah. Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kenapa hijrah? Untuk apa ini? Ikhtiar, untuk ikhtiar. Kenapa Nabi tidak bertahan di Mekah saja? Ya kan? Kan Allah jaga dia di Mekah. Dan yang kedua, Nabi memang orang Mekah. Kenapa dia harus hijrah ke Madinah? Kenapa coba? Ikhtiar. Bisa aja Nabi di Mekah kemudian tawakal kepada Allah, dakwah gitu aja jalan. Tapi enggak, Nabi ke Madinah. Maka ini juga kaitannya dengan masalah pandemi ya. Harus selain tawakal ada apa? Ada ikhtiar. Ada kita punya ikhtiar gitu. Paham sudah ya insyaallah? Baik. Jadi Allah ridha kepada orang beriman ketika mereka membaiat engkau wahai Rasulullah, mengikat janji setia untuk membela engkau. Baiat ya. Tahta syajarah, di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Fa'anzalas sakinata alaihim. Maka Allah menurunkan sakinah, ketenangan dalam hati mereka. Ya, atau pada mereka. Taib. Wa asabahum fathan qariba. Dan Allah memberikan pahala dengan fathan qariba, pertolongan yang dekat. Allah memberi pertolongan kepada mereka karena mereka diridhoi oleh Allah. Dan mereka para sahabat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita ingin diridhoi oleh Allah, berarti ikut siapa? Sahabat. Makanya ketika ada perselisihan di kalangan sahabat seperti perselisihan antara Ali dan Zubair, ya, Aisyah dan Zubair dengan Ali bin Abi Thalib. Terjadilah perang, ada perang Siffin, ya, perang Jamal. Maka hendaklah seorang ketika ada perselisihan di kalangan para sahabat, mereka tidak membicarakan hal tersebut untuk mencela salah satunya. Karena mereka sudah apa? Berijtihad. Bagi yang benar dapat 2 pahala, bagi yang salah dapat 1 pahala. Mereka dapat pahala. Ya, baik. Oleh karena itu kita tidak banyak berbicara tentang perselisihan mereka. Kita katakan memang pernah terjadi perselisihan di antara mereka. Dan itu pun dilakukan atau dipicu oleh adanya provokator dari orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Jelas itu? Terjadinya itu karena ada provokator. Baik. Itu ayat yang kedua yang menunjukkan kita wajib mengikuti para sahabat karena mereka apa? Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga yaitu surah Al-Fatah ayat 29. Masih surah Al-Fatah ayat 29. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beliau. Siapa coba? Para tabi'in, para sahabat. Kita bukan. Kita nggak bersama dengan Rasul. Kita bersama dengan beliau dari sisi bersama dengan ajaran beliau. Tapi bersama secara bersama bergabung dengan beliau tidak. Siapa yang bergabung dengan beliau? Bersama dengan beliau? Para sahabat. Jadi di sini disebutkan Muhammad Rasulullah dan orang yang bersama dengan beliau. Berarti Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana ciri mereka? Asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Mereka tegas kepada orang-orang kafir dan mereka saling menyayangi di antara mereka. Mereka tegas kepada orang-orang kafir dan saling menyayangi di antara mereka. Bekas di wajah-wajah mereka dari bekas sujud. Nampak beda, mereka ada bekas sujud. Karena mereka sering sujud itu kelihatan ada bekas sujud, walaupun tidak harus bekasnya itu misalnya hitam semua gitu, enggak. Tapi itu bisa jadi salah satunya. Tapi yang jelas mereka para sahabat nampak
bekasnya nampak berbeda karena selalu sujud, ada bekas sujudnya. Dzalika masaluhum fil injil fit Taurah. Dan permisalan mereka sudah disebutkan di dalam Taurat. Wa masaluhum fil injil, juga disebutkan dalam Injil. Kazara'in akhraja syata'ahu, seperti benih yang mengeluarkan tunas, ya, fa'azarahu, lalu tumbuh, fastaghlada wastawa, kemudian menjadi besar, kemudian menjadi tinggi lurus, ala sunuki, di atas batangnya, yu'jibuz zurra, kemudian mengherankan atau mengagumkan para petani. Ini permisalan mereka ini, mengagumkan para petani. Wa yaghidha bihumul kuffar, sehingga membuat orang-orang kafir menjadi jengkel. Karena para sahabat memiliki karakteristik. Karakteristik ini yang harus kita punya. Ketaatannya kepada Rasulullah, ibadahnya dan seterusnya, ibadahnya juga ikut Rasulullah, ya kan? Bagaimana mereka perhatian kepada ilmu agama, bagaimana mereka tidak gengsi dengan syiar-syiar Islam, membuat jengkel orang-orang kafir. Wa'adallahu alladhina amanu, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang beriman, wa amilus solihat, dan beramal saleh, minhum, di antara mereka apa? Maghfiratan wa ajran azima, Allah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar. Siapa mereka yang diberi ampunan dan pahala yang besar? Para sahabat. Makanya kalau mau dapat ampunan dan pahala yang besar, ikuti sahabat. Di mana sahabat itu? Simahum fi wujuhihim min athris sujud. Ada karakteristik yang dia punya. Di antaranya adalah ada bekas sujud, menunjukkan ibadah mereka yang luar biasa. Maka salah satu cara untuk mengikuti para sahabat adalah meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karakteristik ibadah dalam makna yang seluas-luasnya, bukan cuma sholat, ibadah dalam makna yang seluas-luasnya. Ya, ini sebagai contoh saja, tapi ibadah yang dimaksudkan semua ibadah. Kita mengikuti bagaimana para sahabat Nabi SAW di dalam beribadah. Kemudian disebutkan dalam surah yang lain, pada surah Al-Hasyr ayat 10. Ini juga dalil yang menunjukkan kita dalam mengikuti para sahabat. Ayat 8 disebutkan, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, untuk orang-orang fakir, ya, dari kalangan muhajirin yang dikeluarkan dari negeri mereka. Coba, orang-orang muhajirin dikeluarkan dari negeri mereka. Mana itu? Mekah. Dikeluarkan mereka dari negeri mereka, ya kan? Ukhriju min diyarihim wa amwalihim, dikeluarkan dari negeri mereka, dan mereka meninggalkan harta-harta mereka, diambil harta mereka, dirampas harta mereka, disuruh mereka pergi. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mengharapkan apa? Keutamaan dari Allah dan keridhaan dari Allah. Wa yansurunallaha wa rasulah, mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur karena mereka menolong Allah dan Rasulnya. Menolong Allah dan Rasulnya, mengamalkan agama Allah, taat kepada Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Tadi ceritanya orang muhajirin. Bagaimana bentuk pengorbanan mereka orang muhajirin ini? Dia tinggalkan negerinya, dia tinggalkan hartanya. Cuma untuk apa? Cuma untuk apa? Mencari keutamaan dari Allah dan ridha dari Allah. Dan ternyata di surah At-Taubah tadi disebutkan, Allah ridha kepada mereka. Mereka tinggalkan semuanya, dunia mereka tinggalkan. Untuk apa? Cari ridha Allah, cari keutamaan dari Allah. Ya kan? Nah, makanya disebutkan ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur. Jujur dengan keimanannya. Nah, disinilah dibutuhkan orang yang mengatakan salafi, mengikuti jejak salafus soleh, harus jujur. Benar-benar dia mengikuti salafus soleh. Jelas ya? Benar-benar dia mengikuti salafus soleh. Dan orang-orang yang tinggal, walladzina tabawwa'ud dara, dan orang-orang yang tinggal di Madinah, ya, dan beriman sebelum mereka, sebelum kedatangan sebelum kedatangan orang muhajirin, mereka sudah beriman. Yuhibbuna man hajara ilaihim,
Orang-orang Madinah tadi, orang-orang Ansor mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Berarti mencintai siapa? Orang-orang Muhajirin. Orang Ansor mencintai orang-orang Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak ada di dalam hatinya kebutuhan ya dari apa yang akan diberikan oleh orang Muhajirin. Tidak ada harapan, tidak berharap apa-apa dari orang Muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Dan orang-orang Madinah ini, orang-orang Ansor lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Itu teman namanya. Mereka lebih mengutamakan orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka juga butuh sebenarnya. Ya, walaupun mereka butuh, tapi mereka ya lebih mengutamakan orang lain. Lebih mengutamakan orang lain. Wa may yuqa syuha nafsihi. Dan siapa yang diberi barang siapa yang dijaga dari sifat kikir. Dari sifat kikir. Orang Ansor enggak kikir. Apa yang dia punya dikasih orang Muhajirin. Kamu mau apa? Ya, sampai Abdurrahman bin Auf ditawari harta, ditawari istri. Subhanallah. Ini menunjukkan mereka dicabut sifat kikirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga mereka dari sifat kikir. Ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang menang. Ya, orang-orang yang orang-orang yang beruntung. Tadi orang Muhajirin disebut apa? Orang-orang yang jujur. Karena mereka tinggalkan semua yang mereka punya. Orang-orang siapa lagi? Orang-orang Ansor disebut sebagai orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang beruntung. Coba siapa mau diikuti kalau bukan mereka, orang-orang yang jujur, orang-orang yang beruntung? Para sahabat. Walladzina ja'u min ba'dihim. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa mereka? Tabi'un, atba'ut tabi'in, para imam-imam dan seterusnya sampai zaman kita sekarang ini, semua adalah orang-orang yang datang setelah mereka yang mengikuti jalan mereka. Yaquluna, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah kami. Ampunilah saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami di dalam keimanan. Siapa? Sahabat. Ya Allah, Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Kalau dia mendahului kita di dalam keimanan, berarti itu yang kita ikuti, jangan yang lain. Karena mereka benar diakui oleh Allah orang beriman. Orang yang mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan di dalam hati kami ada perasaan dengki, tidak senang kepada orang-orang yang beriman. Perhatikan, siapa orang beriman? Dia dalam ayat ini, ketika turun ayat ini, siapa? Para sahabat. Karena itu jangan mencela sahabat. Ini doa yang harusnya kita pahami, kita baca. Jangan ya Allah, kau jadikan dalam hati kami rasa dengki, tidak senang kepada orang-orang beriman yang mendahului kami tadi. Siapa itu? Para sahabat. Kalau kita sih, kita ngaku beriman, ya semoga. Tapi kan Allah yang nilai. Tapi kalau sahabat, sudah ada rekomendasinya dalam Al-Quran. Kalau kita kan nggak ada, mana rekomendasi? Ya, oleh karena itu ada orang yang menyangka amalannya bagus di akhirat, nanti ternyata Allah tidak lihat amalannya. Allah tolak amalannya. Kita nggak tahu mana amalan kita diterima, mana yang tidak. Karena tidak ada apa? Rekomendasi. Sedangkan sahabat ada rekomendasinya. Sehingga yang punya rekomendasi itu yang kita ikuti. Jelas ya? Itu yang kita ikuti. Maka ketika pendapat sahabat misalnya bertentangan dengan pendapat orang-orang di belakang, kesepakatan sahabat bertentangan dengan pendapat orang di belakang, kesepakatan sahabat lebih layak untuk diikuti. Kenapa? Mereka sudah dapat rekomendasi dari Allah. Sedangkan yang baru kemarin tidak ada rekomendasi. Ya, kenapa kamu tidak memperingati hari-hari ini, hari-hari besar begini?
kita, sahabat tidak lakukan. Loh, kenapa mereka diikuti? Karena mereka yang dapat rekomendasi. Ente dapat rekomendasi dari siapa? Layakkah saya mengikuti Anda? Saya meninggalkan sahabat. Ya kan? Sedangkan sahabat sudah direkomendasi. Nggak pantas, nggak cocok. Sahabat begini, kamu begitu, gitu. Yang mana mau diikuti? Sahabat, karena dia dapat rekomendasi. Jelas sudah ya? Nah, itu alasan kita mengikuti sahabat. Jadi perhatikan, Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami ada rasa dengki kepada sahabat. Makanya nggak boleh mencela sahabat, mencela Utsman, mencela Ali bin Abi Thalib, ya, mencela siapa itu? Muawiyah yang katanya merebut kekuasaan Ali bin Abi Thalib, jangan. Mencela Aisyah, jangan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dan yang semisal dengan mereka. Ya. Taib. Jadi jangan ya Allah kau jadikan kami dengki kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, Engkau Maha penyayang, Engkau Maha rauf, ya, Maha lembut, dan Engkau Maha penyayang. Taib. Ini dalil-dalil semua menunjukkan apa? Bahwa para sahabat sangat layak untuk diikuti. Ini menunjukkan bahwa para sahabat sangat layak untuk diikuti. Jadi kita insya Allah tidak salah jalan ketika kita memilih para sahabat sebagai panutan. Ya, dan itulah dakwah salafi. Pengikut orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat. Ini yang kemudian dikonotasikan dengan kejelekan-kejelekan. Sehingga orang lari dari dakwah salafi Ahlussunnah wal Jamaah. Selalu dikonotasikan dengan kekerasan, dikonotasikan dengan terorisme dan lain sebagainya, dari hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, dari hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika ada aliran-aliran yang bermasalah, dihubungkan lagi dengan salafi. Ada aliran bermasalah, dihubungkan lagi dengan salafi. Insyaallah. Ya, seakan di dalam salaf itu banyak kelompok lagi yang berhubungan dengan kelompok-kelompok yang bermasalah tadi. Maka insya Allah dakwah jalan Ahlussunnah wal Jamaah salafus soleh, jalan salafi, pengikut salafus soleh adalah jalan yang layak untuk kita ikuti karena rekomendasi dari Allah kepada para sahabat. Rekomendasi dari Allah kepada para sahabat. Lihat Ahlussunnah wal Jamaah, lihat salafi, tidak pernah mencela sahabat. Walaupun di antara sahabat ada masalah, tapi mereka tidak pernah berbicara tentang masalah di kalangan para sahabat. Mereka mengagungkan para sahabat sebagaimana Allah mengagungkan para sahabat. Apakah Allah tidak tahu bahwa akan muncul di belakang masalah di antara para sahabat? Tapi Allah tidak pernah singgung dalam Al-Quran. Ya, mencela mereka, tidak. Bahkan Allah menyanjung siapa? Para sahabat, orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita berkaitan dengan masalah yang terjadi di kalangan para sahabat adalah diam dan tidak memperbincangkan masalah mereka. Sekedar tahu silahkan, tapi bukan memperbincangkan, karena kita akan menjadi orang yang sok tahu tentang mereka, padahal kita tidak tahu masalah yang sebenarnya. Dan diam itu lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sekarang kita melangkah kepada hadis. Tadi ayat ya, ayat-ayat tadi menunjukkan apa? Kita disuruh ikut para sahabat secara langsung, ya, atau secara tidak langsung, secara tekstual atau secara kontekstual, secara lafaz atau secara makna. Kita disuruh mengikuti siapa? Jalan para sahabat. Karena jalan siapa lagi mau diikuti? Ya, jalan siapa lagi? Baik. Sekarang kita melangkah kepada hadis. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis pada nomor hadis 2651. Dan Imam Muslim dalam nomor hadis 2535. Dari hadis Imran ibn Husain. Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Imran bin Husain radhiyallahu an, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah umat pada zamanku, pada masaku.
Berarti siapa mereka? Siapa umat di masa Nabi? Sahabat. Tidak ada yang lain. Dan Nabi mengatakan sebaik-baik umat adalah dia, mereka. Siapa? Jelas para sahabat. Ya, sebaik-baik umat adalah umat di masaku, di zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman setelahnya lagi. Zamannya siapa berarti? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman setelahnya lagi. Zaman siapa? Atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Bisa kita bilang atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Sama. Tabi'ut tabi'in artinya pengikut para pengikut. Atba'ut tabi'in para pengikut gitu. Gak ada masalah ya. Coba. Umat terbaik adalah di masa Rasulullah, para sahabat. Lalu kalau mereka sudah terbaik, kita mau ikut siapa lagi? Disinilah pentingnya kita belajar tentang manhaj jalan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian di dalam hadis yang lain yang semakna dengan ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda apa? Khairun nasi qarni. Sebaik-baik masa atau sebaik-baik manusia adalah manusia pada zaman saya. Udah nggak ada yang lain, sahabat. Sebaik-baik manusia adalah manusia di zaman saya. Nah, kalau kita ganti kalimatnya, sebaik-baik manusia pada zaman saya adalah para sahabat. Karena di zaman Nabi manusia yang ada, ya, yang dekat dengan Nabi, yang mengikuti jejak Rasulullah siapa? Para sahabat, nggak ada yang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia pada zaman saya, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelahnya lagi zaman tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelahnya lagi atba'ut tabi'in. Tsumma yaji'u aqwamun tasbiku syahadatu ahadikum yamina. Kemudian datang sekelompok orang yang persaksian salah seorang di antara kalian mendahului sumpahnya. Wa yaminuhu syahadatahu, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Ya, ini menunjukkan tidak sejalan antara sumpah dengan persaksiannya, antara persaksian dengan sumpahnya. Tidak sejalan, tidak sama dengan zaman sebelumnya dari zaman sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Artinya muncul kekacauan di belakangnya. Maka tidak ada jalan lain bagi mereka yang ingin mendapat ridho dari Allah. Dan ridho itu sebagai ciri bahwa orang itu akan dimudahkan jalannya masuk ke dalam surga, kecuali mengikuti jalannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis ini sahih dengan berbagai jalannya, karena banyak jalan, dan ada beberapa hadis yang lain juga yang mendukung hadis ini, sehingga hadisnya disebutkan sebagai hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih. Taib. Nah, di dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda au thintaini wa sab'ina firqah. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 kelompok. Orang Yahudi. Wa tafarraqatin nasara ala ihda au isnatain wa sab'ina firqah. Sedangkan orang-orang Nasara terpecah menjadi 71 atau 72 kelompok. Wa tafarraqa ummati, sedangkan umatku terpecah ala 73 firqah, menjadi 73 golongan. 73 golongan, dan kita sebagai muslim harus punya pilihan dari 73 golongan itu. Ya. Siapa yang terbaik di antara 73 golongan itu? Itu yang kita ikuti. Ya kan? Itu yang kita ikuti. Yang jelas umat akan terbagi menjadi 73 golongan. Dan tidak bisa dipungkiri, yang disabdakan Nabi ini pasti benar. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda yang lebih miris lagi, karena Nabi bersabda, seandainya semuanya nggak ada masalah perpecahan tadi. Tapi ternyata ada masalah. Ketika Nabi melanjutkan hadisnya, kulluha finnar. Nah, ini masalahnya. Semuanya di neraka.
illa wahidatun, kecuali satu. Sehingga memang kita harus memilih, karena hidup adalah pilihan, ya kan? Kita harus memilih. Kalau tidak memilih ya tidak nikah-nikah. Apa hubungannya ya? Ya. Kalau tidak memilih ya kita nggak tahu, kita tidak konsisten nanti. Maka kita harus memilih salah satunya. Dari sekian banyaknya golongan itu, berapa tadi jumlahnya? 73 golongan harus dipilih. Kenapa? Karena itu tadi, semua masuk neraka kecuali satu. Oleh karena itu, kita harus tahu yang satu yang mana. Berarti, yang 72 jangan diikuti, yang satu diikuti gitu. Paham ya? Disinilah sahabat bertanya. Sebagaimana kalau itu pertama kita dengar, dan ada Rasul depan kita, mungkin kita juga bertanya. Apa pertanyaannya? Qil, waman hiya ya Rasulullah? Ya Rasulullah, yang satu itu siapa? Siapa dia wahai Rasulullah? Mereka tidak tanya yang 72 siapa, nggak penting. Karena nggak perlu diikuti, nggak penting. Yang satu itu siapa? Jadi tugas kita adalah mengetahui yang satu tadi, tahu ciri-cirinya, ikuti, selesai masalah. Sehingga kita akan memiliki apa? Karakteristik. Akan memiliki perbedaan dibanding dengan 72. Ya, dan para sahabatku, mengikuti para sahabatku. Jadi nggak cukup mengikuti Nabi, ikut juga para sahabat. Nggak cukup mengatakan ikut hadis, tapi ikuti hadis sebagaimana dipahami oleh para sahabat. Mengikuti sunnah sebagaimana dipahami oleh para sahabat. Karena kita disuruh mengikuti para sahabat Rasulullah alaihissalatu wassalam. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat disebutkan hiya al-jamaah, yang satu itu adalah al-jamaah. Al-jamaah. Dan suatu hari Abdullah ibnu Mas'ud ya menjelaskan tentang makna al-jamaah. Beliau mengatakan al-jama'atu man wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah engkau mengikuti kebenaran walaupun engkau seorang diri. Jamaah yang dimaksud di sini bukan dilihat dari sisi banyaknya pengikut, tapi dilihat dari sisi apa? Ikut kebenaran. Ikut apa? Kebenaran. Ketika kita ikut kebenaran, disebutlah kita jamaah. Dari sisi mana kita disebut jamaah? Dari sisi digabungkan dengan pengikut-pengikut kebenaran sebelumnya. Walaupun saat ini misalnya kita sendiri. Dari sini kita melihat bahwa benar salahnya seseorang tidak dilihat dari banyak sedikitnya pengikut. Tidak dilihat dari viral dan tidaknya. Tidak dilihat dari jamaahnya sedikit atau banyak, tapi dilihat konsistennya dia di atas Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti pemahaman para sahabat Nabi, karena Nabi perintahkan mengikuti aku dan para sahabatku, mengikuti aku dan para sahabatku. Dan itu banyak ayat hadis-hadis yang menjelaskan seperti itu, mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi bukan sekedar mengikuti Nabi, mengikuti para sahabat. Ya inilah kita belajar. Sekarang kita belajar ahlu sunnah, kita belajar salafi, kita belajar jalan sahabat dan seterusnya. Ya, apapun sering dituduh Wahabi dan seterusnya, itu urusannya lah, terserahlah. Yang jelas kita mengikuti jalannya para sahabat Nabi SAW. Kalau Wahabi itu adalah pengikutnya, dia akan mudah untuk
bersatu. Ya, akan mudah untuk bersatu. Wa ma'lumun anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kana 'alal Qur'an bi nassi kalamihi as-sahih sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Miqdam ibni Ma'di Karib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala inni utitul kitab al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Jadi perkara yang dimaklumi bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, beliau berada di atas Al-Qur'an. Prakteknya Al-Quran ya Rasulullah. Beliau berada di atas Al-Quran. Beliau itu adalah orang yang mempraktekkan Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Apa itu? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Facebooknya lagi error live streamingnya, dan kita khawatir teman-teman yang tidak sempat datang terputus pelajarannya, insya Allah kita cukupkan sampai di sini, dan poin terakhir ini insya Allah akan kita ulang lagi di bagian poin terakhirnya di pembahasan kita yang akan datang, ya insya Allah. Taib. Sampai sini dulu. Ini saja sudah lumayan ya, kita bisa memahami kenapa harus ikut salaf gitu. Kenapa sahabat itu kok salaf? Kenapa ikut sahabat kemudian dikatakan salafi? Kita sudah bisa dapat gambarannya secara umum, ya. Dan kita secara ilmiah bisa membuktikan bahwa jalan salaf itu layak untuk diikuti. Baik. Sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan, silakan tafadhol, ya, tafadholna. Untuk akhwat mungkin ada pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kaitannya dengan perempuan, tapi laki-laki seperti itu. Rasulullah bersabda tentang masalah wanita, tungkahul mar'ah li arba. Wanita dinikahi karena empat perkara. Perhatikan Sarul ya, 4 perkara. Yang pertama, ya, yang pertama lima liha, karena hartanya. Yang kedua li jamaliha, karena kecantikannya. Yang ketiga li nasabiha, karena nasabnya. Dan yang keempat li diniha, karena apa? Agamanya. Jangan ada yang bergeser, nanti saya sebut satu-satu. Ya, jadi ini 4 disebutkan oleh Nabi. Kemudian Nabi sebutkan fatfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah karena agamanya, maka kamu akan beruntung. Berarti kesimpulannya kita cari yang bagus agamanya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah yang hadir di majelis ilmu pasti bagus agamanya? Belum tentu. Belum tentu. Ada dulu sahabat Nabi Muhammad SAW, artinya orang yang selalu bermajelis dengan Rasulullah, yang kemudian menjadi pentolan yang melahirkan orang-orang Khawarij. Saya pernah ajarkan. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Dzul Khuwaisirah. Kan Nabi yang ngajar. Nabi yang ngajar kan? Berarti duduk di majelisnya Nabi. Tapi begitu agamanya. Oleh karena itu, untuk tahu agamanya bagus. Salah satu cirinya duduk di majelis ilmu. Tapi itu bukan ciri satu-satunya. Maka tanya teman-temannya. Ya, tanya teman-temannya. Baik. Bertanya kepada teman-temannya, bagaimana dia? Tanya keluarganya, bagaimana dia? Karena bagusnya agama bukan sekedar bagus sholatnya. Kata Nabi, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus dengan keluarganya, dengan istrinya. Dan aku adalah orang yang paling bagus di antara kalian dengan istriku. Jadi, itu salah satu ukuran bagus agamanya. Jadi bukan masalah sholatnya saja, baiknya dia dengan keluarganya, dengan pasangannya, dengan mertuanya, dengan lain sebagainya. Itu ditanyakan. Ya, makanya ada namanya ta'aruf, kenal mengenal. Ta'aruf jangan cuma fokus ke wajahnya, detail-detail sampai titik-titiknya ditahu semua, ya. Tapi hendaklah juga dipelajari ta'aruf itu adalah bagaimana sikapnya, temperamen atau tidak, ya kan? Keibuan atau kebapakan, ya. Ya dan seterusnya lah. Itu menunjukkan bagus agama luas. Oleh karena itu ya semaksimal mungkin ditanya. Kalau misalnya sudah ditanya semaksimal mungkin ya sudah, oh bagus insya Allah. Tapi ingat, jangan cari yang sempurna, karena kalian tidak akan dapat. Paham? Kalian tidak akan dapat. Karena dari dulu saya cari nggak ada yang sempurna. Selalu ada kekurangan. Ya, selalu ada kekurangan. Kenapa? Karena kita manusia.
Sehingga kalau dikatakan bagus agamanya kemudian mau sempurna, tidak ada, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan inilah yang membuat indah pasangan suami istri, karena saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau sempurna, apa mau dilengkapi? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian mohon penjelasannya Ustaz tentang cadar. Apakah cadar itu wajib atau sunnah? Ini sudah banyak penjelasan antara sunnah dengan wajib. Ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah. Ya, tapi sepakat mereka bahwa cadar itu afdal. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak perlu jelaskan karena terlalu banyak ustadz yang sudah jelaskan, artikel juga banyak, sisa dicari. Tapi yang jelas dua pendapat ini tidak salah. Ya, ada mengatakan sunnah atau wajib. Kalau Syekh Albani mengatakan sunnah. Kalau Syekh bin Baz, saya Utsaimin wajib. Nah, kemudian ya itulah sampai terjadi debat yang sangat panjang antara Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dengan Syekh At-Tuwaijiri tentang masalah cadar itu sunnah atau wajib. Luar biasa. Tapi ya itulah, nggak ada masalah sunnah atau wajib. Bismillah, afwan Ustadz, apa hukumnya memelihara burung? Burung. Dan memperjualbelikan burung itu untuk dipelihara ataupun untuk perlombaan. Ya kalau sekedar memelihara burung nggak ada masalah, karena itu termasuk peliharaan yang boleh. Sebagaimana Nabi melihat seorang anak kecil, siapa lagi namanya saya lupa, yang anak kecil yang pelihara burung, kemudian Nabi bertanya kepada anak tersebut tentang burungnya. Ya, saya lupa namanya ya, siapa namanya? Saya ingat namanya Abu Umair. Ya, Abu Umair. Yaitu dia kan pelihara burung. Nah, Nabi tegur, dia hibur, Nabi sebut burung. Ini menunjukkan, dan Nabi nggak tegur dia pelihara burungnya, ya, menunjukkan bahwa itu boleh-boleh saja, ya. Dan itu hobi, dan hobi itu kembali kepada niat orang yang hobi tadi. Kalau niatnya untuk sesuatu yang haram, untuk judi misalnya, perlombaan dengan judi dan seterusnya, maka nggak boleh. Ya, itu di dalamnya ada judi, harus membayar misalnya, uang pembayarannya kemudian dibelikan hadiah, hadiahnya kemudian diberikan kepada yang menang, maka itu masuk judi, itu nggak boleh. Wallahu alam bishawab. Tapi secara umum pelihara seperti itu, pelihara ikan, pelihara burung, pelihara apa yang diperbolehkan untuk dipelihara, ya maka itu diperbolehkan. Wallahu alam bishawab. Kemudian bolehkah dijual beli? Boleh. Nah, burung itu kan bisa diapa? Bisa dimakan tidak? Bisa, silakan diperjualbelikan. Yang nggak boleh itu jual beli kucing. Nah, makanya yang senang kucing Anggora, kucing Patani, kucing apa semua itu, ya hati-hati dijual belikan, itu dilarang oleh Nabi SAW. Adapun hal-hal seperti tadi burung, boleh-boleh saja. Ikan bisa dimakan, jual belinya boleh. Kemudian selanjutnya, ya sudah selesai. Ya, berarti cuma itu pertanyaan. Ya. Jadi ini saja yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini, walaupun singkat, bisa berbekas untuk kita istiqomah, ya, terus di atas jalan salafus soleh. Dan alhamdulillah di zaman ini dakwah Ahlussunnah salafus soleh semakin mudah diterima oleh orang lain. Yang penting jangan bikin masalah, jangan keras, jangan main patah-patah. Tahu main patah-patah? Ya, main pokoknya gitu kan. Ketika nggak diterima langsung dikatakan sesat dan seterusnya. Jangan. Tetap main yang baik, main cantik, main lembut, ya, dan seterusnya, agar supaya dakwah kita ini mudah untuk diterima orang, dan kita insya Allah akan dapat pahala dari diterimanya dakwah insya Allah. Demikian, barakallahu fikum, dan afwan kita nggak bisa selesaikan tadi sampai tuntas karena ada masalah teknis, ya. Insyaallah pekan depan baru kita lanjutkan. Barakallahu fik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.